Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Siade, Siniar Ah, dan Diri. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Saya Lilis Kurniawati akan menemani pemirsa Siade dalam acara Bincang Cakwala, Cakap Berwawasan Literasi. Nah, kali ini kita akan ngobrol tentang puisi nih. Siapa sih yang tidak menyukai kata-kata yang indah dan puitis? Pastinya hampir semua orang menyukai hal tersebut ya. Nah, kali ini kita sudah bersama narasumber kita, Bapak Dr. Muhammad Soib Anwar, MPD. Beliau adalah cerpenis, pelukis, peneliti, tetapi juga seorang penyair nih. Nah, tentunya semuanya sudah penasaran tentang bagaimana sih yang disebut dengan puisi, puisi yang menarik, puisi yang menyenangkan, atau mungkin juga digemari oleh para milenial sekarang. Sekarang kita sama saja narasumber kita. Assalamualaikum Pak Soim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Semoga dalam keadaan sehat ya Pak. ya, amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sehat. Baik Pak, ngobrolin soal puisi nih Pak. Rasanya hampir setiap orang menyukai puisi Pak, menyukai kata-kata yang indah, puitis, kemudian menyentuh hati. Kalau menurut Pak Soim sendiri, definisi puisi itu seperti apa sih Pak? Oh iya. Jadi kalau kita ngomong definisi tentu tidak pernah selesai ya. Tapi yang Betul. paling penting bahwa manusia itu adalah homo estetis, memiliki naluri keindahan. Jadi semua orang pasti punya naluri keindahan. Karena keindahan ini dipancarkan langsung dari sifat Tuhan sebagai al-jamal gitu kan. Al-jamal. Jadi Tuhan itu maha indah. Karena ada semacam gini, innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan menyukai hal-hal yang indah. Maka firman Tuhan itu pasti disampaikan dalam bahasa yang indah. Kalau Anda seorang muslim, teman-teman seorang muslim itu kalau membaca Al-Quran mesti merasakan keindahan. Al-Quran itu kan rima, irama, dan sajakannya itu kan bagus gitu. Sehingga semua orang menyukai keindahan termasuk sebagai pancaran dari keestetisan Tuhan begitu. Nah, kalau kita ngomong definisi, tentu yang paling mudah demikian bahwa puisi itu adalah sesuatu untuk mengekspresikan diri dalam bentuk bahasa yang indah. Untuk mengekspresikan diri yang disampaikan dalam bentuk bahasa yang indah. Sudah itu sudah disebut puisi. Entah itu pengalaman pribadi, entah imajinasi murni. Ketika punya kesadaran untuk menyampaikan dengan bahasa yang indah, dibumbu-bumbui, ya, itu bisa masuk dalam ranah puisi. Buku harian Baik. kita, tiba-tiba pengalaman hidup kita tulis dengan bahasa-bahasa yang indah, kayak bait-bait, kayak lari-lari gitu. Wah, itu sudah puisi sebenarnya. Berarti memang ekspresi Itu. jiwa begitu ya Pak? Iya, jadi puisi itu sebenarnya awalnya itu ekspresi jiwa, bahasa jiwa. Maka kalau kita membaca mantra atau ada orang membaca mantra, kadang-kadang kita juga nggak paham benar itu maksudnya apa. Tapi itu adalah ekspresi jiwa. Seseorang untuk bagaimana ada sesuatu yang abstrak di dalam dirinya, ingin diungkapkan, ingin komunikasi dalam konteks kepada Tuhan, kepada kepercayaannya, begitu. Nah, itu sudah dalam bentuk puisi, ekspresi jiwa, kerinduan gitu ya. Ingin komunikasi, tapi dia tidak tahu dengan cara apa. Lalu diciptakanlah puisi sehingga dengan puisi itu orang kita akan merasakan ada getaran tertentu meskipun tidak sepenuhnya kita ngerti gitu. Saya yakin kalau Anda baca puisi Hujan Bulan Juni milik Sapar itu tidak sepenuhnya mengerti, tapi merasakan ada Iya. yang indah begitu. Romantis begitu Pak yang dirasakan. Iya, ada romantis, ada sesuatu yang kita merasa merasa lain dari yang lain gitu. Tidak sehari-hari gitu. Dan itu membuat kita Jadi merasa oh ya gitu. Jadi kenikmatan dari puisi itu sendiri adalah bagaimana kita bisa merasakan walaupun kadang mungkin ada beberapa kata-kata atau bait yang mungkin kita sebenarnya kurang paham begitu ya. Iya, betul. Maka dalam Baiklah. menulis maupun menikmati puisi itu, mungkin kita juga tidak bisa menuntut sepenuhnya mengerti. Nah, dalam konteks dunia sastra itu kan begini, puisi yang baik itu malah yang menafsirkan maknanya itu bisa berbeda-beda. Ada 100 pembaca bisa beda-beda penafsiran maknanya gitu. Dan itu merupakan bagian dari keindahan. Jadi perbedaan itu sesuatu yang indah dalam dunia puisi. Gitu.
dan tidak perlu Perbedaan, diperdebatkan gitu. baik. Perbedaannya adalah sesuatu yang indah dalam puisi. Akan saya garis Itu yang bawahi, Pak. indah ya, bahkan rahmat gitu ya. Baik, Kan ada perbedaan dalam rahmat, baik. itu puisi menafsirkannya itu. Oke, kalau untuk puisi itu sendiri, Pak, apakah ada standar khusus Pak ya? Untuk puisi yang baik atau puisi yang menarik, itu yang seperti apa, Pak? Apakah yang berbau dengan kritik, atau berbau dengan sosial, atau yang mendayu-dayu, atau yang seperti sekarang, Pak, romantis? Seperti Oh Dilan kalau iya, sekarang ya. oh iya, Dilan suka pakai jaket itu ya. Iya, Jadi puisi itu, karya seni itu ada segmennya ya. Ada segmen, juga ada aliran. Jadi kalau kita itu dalam usia muda gitu, tentu segmen kita sejalan dengan jiwa kita. Oh ini anak-anak ABG itu tentu dia tidak terlalu suka puisi yang berbau filsafat, protes sosial gitu. Dia akan suka puisi-puisi yang bernafaskan asmara, romantisme, percintaan gitu. Dan juga semua penyair ketika dia menulis ketika usianya masih muda, temanya mesti seperti itu. Nanti kalau dia sudah mendekati usia tua, gitu, ada unsur religi. Kalau dia tidak puas dengan kondisi sosial politik, dia sudah bisa situasi politik, dia bisa baca, akan kritik gitu. Jadi puisi yang indah, yang bagus itu tergantung segmen siapa yang menulis dan dalam konteks apa gitu. Tentu standar puisi yang baik adalah pertama itu pilihan kata. Puisi itu permainan kata sebenarnya. Tiap orang punya problem yang sama, tapi bagaimana dipermainkan dalam kata-kata yang berbeda gitu sehingga indah. Orang kalau mengatakan puisinya Amir Hamzah itu indah, ya karena ada permainan kata-kata, dia itu cinta aku kasih. Ya, dia ngomong habis itu segala cintaku hilang terbang, pulang kembali aku padamu seperti dahulu. Itu kan mungkin kita pernah juga mengalami hal-hal kayak begitu gitu. Apa kalau orang ingin berontak-berontak itu kan bisa kayak Kairil. Aku kalau sampai waktuku, aku mau tak seorang pun kan merayu, tidak juga kau. Dan itu dan seterusnya. Tapi bahasa itu khas dia. Dan karena khas dia, maka puisi itu menjadi indah, menjadi lain daripada yang lain. Different from the others. Berbeda dari yang lain. Itu indah. Jadi keberanian kita menulis puisi adalah menemukan kata-kata yang indah. Indah itu apa maksudnya? Indah itu berbeda dengan orang lain. Jangan kita menggunakan ungkapan binatang jalang. Sudah dipakai Kairil itu. Tidak indah lagi. Hujan bulan Juni bagus gitu lagi. Nilainya Sapardi gitu kan. Kalau udah ngomong hujan bulan bla bla bla, kamu jadi bulan Januari, Februari, sampai Desember, orang akan teringat itu bisa Sapardi bulan Juni ya kan. Gitu. Jadi mencari kata yang kalau bisa khas, belum pernah dipakai, dan kalau bisa itu simbolik. Maksudnya simbolik itu artinya itu tidak terlalu terang-terangan. Kalau Anda buat puisi judulnya Aku Putus Cinta, belum dibaca sudah dibuang orang, gitu kan? Kan iya. indah. Putus cinta. Putus cinta, jatuh cinta, kata yang umum, gitu kan? Cari kata yang beda, gitu. Sehingga keindahan itu terletak bagaimana kita menemukan metafora, menemukan gaya bahasa yang khas dan mungkin orang merasakan aneh gitu. Soal Baik, baris, bait, ya semua orang sudah tahu lah kalau puisi itu ada bait-bait, baris-baris gitu. jadi untuk puisi Ya yang itu. indah itu sebenarnya tergantung dari segmennya begitu ya Pak, dan bagaimana kita bisa memainkan Bisa. kata-kata begitu. Jadi semakin berbeda, semakin Nah unik ya ini, Pak. iya, karena Baik, begini, maka apapun yang kita tulis itu merupakan hasil dari perjalanan. Pertama mungkin kita biasa gitu kan, maka banyak membaca karya orang lain gitu kan, banyak baca-baca, banyak membanding-bandingkan, akhirnya kita menemukan style kita. Jadi kita itu bisa maju karena pengaruh orang lain, dalam arti kita membaca gitu. Setelah kita temukan, setelah kita banyak membaca, setelah kita banyak menulis. Saya sendiri juga gitu menulis pertama juga, oh kok kayak karyanya si A, kayak karyanya si B gitu. Makin banyak kita menulis, kita punya, menemukan sendiri. Jadi jangan takut, kalau puisi ya, jangan takut untuk menciptakan idiom, kata-kata, atau rakitan baru. Jangan takut. Jangan memiliki perasaan orang lain tidak mengerti. Itu kadang-kadang penyakit. Ketika kita nanti orang lain nggak ngerti, lalu kita menjelaskan sehingga tidak lagi menjadi puisi yang bermakna banyak. Menjadi tunggal, nggak bagus gitu kan.
Baik. Jadi nggak Sebenarnya, dimengerti orang sepenuhnya nggak apa-apa gitu. baik. Ya. Oke, Pak. Kalau ngobrolin soal tentang bagaimana menulis puisi, Pak, kadang terbesit juga ketakutan bagaimana kalau puisi kita dinilai sama dengan idola kita. Sedangkan kita sebagai pemula tentunya sangat terpengaruh dengan apa yang kita baca, apa yang kita sukai, begitu, Pak. Bagaimana tanggapan Pak Soim untuk menguatkan para penulis yang baru memulai untuk tidak pernah merasa minder ketika karya-karyanya mungkin masih ada pengaruh dari apa yang dia baca, begitu, Pak? Oh iya, itu sesuatu yang alamiah dan nggak usah takut. Tidak ada penyair yang langsung menemukan dirinya. Rendra itu ketika pertama kali menulis kumpulan puisi balada orang-orang tercinta, itu ya banyak terpengaruh karya-karya Lorca, karya-karya orang lain. Kairil itu ketika pertama nulis banyak terpengaruh, ada puisi pertama Kairil itu adalah Nisan judulnya. Itu terpengaruh pantun 4 baris, terimanya abi-abi, bukan kematian benar menusuk kalbu, kerindaannya menerima segala tiba, dan tak ku tahu setinggu atas debu, dan duka maha Tuhan bertahta. Jadi rimanya kayak pantun. Dan itu pengaruh, itu namanya intertekstualitas. Kita mengenal Amir Hamzah, raja penyair pujangga baru umpamanya. Sama aja, karyanya banyak terpengaruh karya-karya Melayu lama gitu kan. Syair-syair Melayu lama banyak terpengaruh gitu. Tidak ada. Jadi tidak ada orang yang langsung menemukan. Jadi proses untuk menemukan karakter kita itu memang butuh waktu. Teman-teman yang baru pertama menulis, kalau senang dengan puisi penyair A, penyair B, si A, si B, ya tidak apa-apa. Lama-lama Anda sadar bahwa ketidakpuasan Anda itu akan muncul nantinya ketika Anda sudah banyak menulis dan ingin menemukan sesuatu yang baru. Itu namanya bahasa hati. Jadi Luar biasa bahasa hati banget, Pak. membohongi hati itu nggak bisa, bahasa kalbu ya. Nggak bisa. Oh iya, iya, aku dulu nulis ini bagus, padahal aku niru-niru ini loh ya gitu. Padahal aku itu ngubah-ngubah ini. Ya, lama-lama nggak pernah sendiri kan. Oh kalau begitu Baik. saya ingin menemukan yang baru gitu. Apa? Jadi Itu tidak ada yang bisa menemukan. intertekstualitas. Baik, tidak ada yang bisa menemukan ketika pertama, butuh proses, butuh pengalaman, butuh banyak belajar begitu ya, Pak? Iya, iya sama Luar aja. biasa. Jadi banyak kasus Oke, Pak. orang tidak percaya diri, tapi lama-lama dia bisa menemukan. Baik. Pertanyaan selanjutnya adalah estetika puisi-puisi kontemporer itu yang seperti apa sih, Pak? Jadi gini, kalau kita ngomong estetika puisi kontemporer dari sisi tema, tema itu dalam sepanjang sejarah muter aja ya. Tema religius, protes sosial, tema-tema kejiwaan, asmara, gitu kan, kesepian, kesunyian, itu tema-tema itu akan berputar sepanjang zaman. Jadi estetika dari sisi tema dan visi itu mengikuti perkembangan zaman. Kalau hari ini tema-tema puisi Indonesia itu banyak protes-protes sosial, ya sudah terjadi tahun 66. Kalau hari ini tema kita itu tentang puisi-puisi filsafat, renungan, ya sudah terjadi ketika tahun 70-an, ketika Sutarsi mulai nulis tema kegelisahan kepada Tuhan. Lalu kalau hari ini kita itu tentang asmara, karena kita mungkin segmennya asmara, ya sejak Amir Hamzah Putus Cinta, sejak penyair Kairil Anwar itu jatuh cinta, ya puisinya kayak begitu. Nah, yang menjadi tren puisi saat ini adalah bagaimana bahasa dalam lingkungan masyarakat itu diolah menjadi pengungkapan yang baru, gitu ya. Jadi kalau tema-tema puisi tren hari ini adalah tren-tren, kalau ini milenial ya tren-tren milenial, tren-tren milenial itu yang mungkin menemukan gaya-gaya bertutur untuk situasi milenial gitu. Dan itu sebenarnya sudah terjadi ketika dulu muncul istilahnya puisi beling. Puisi beling. Jadi nggak perlu takut pada tren. Tren itu yang diperjuangkan adalah bagaimana seorang penulis penyair itu memperjuangkan gagasannya dengan bahasanya dia sendiri. Kalau ngomong Dengan tren itu bahasanya selera dia umum. sendiri. Baik. Iya, itu yang paling penting. Jangan ngomong tren. Bagaimana saya bisa menemukan bahasa saya sendiri dengan tema yang saya hayati sendiri, itu yang penting. Berarti karakter seseorang itu sangat berpengaruh dengan karya yang dihasilkan, Pak ya? Iya, karena puisi itu bahasa jiwa, gitu lah ya. Kenapa Kairil bahasanya gitu? Ya, karakter Kairil itu begitu, gitu ya. Suka ngapin gitu kan, suka gini-gini gitu. Jadi puisi itu mencerminkan gambaran jiwa, sama dengan pembicaraan kita lah. Pembicaraan kita itu mencerminkan karakter kita. Kalau kita lembut, puisi kita lembut. Kalau kita suka marah-marah, puisi kita juga akan marah-marah.
Makanya mengungkapkan puisi itu harus dengan jujur. Dengan kejujuran itu kita bisa menemukan karakter kita lewat bahasa itu. Orang karakternya macam-macam. Kalau ada suka marah-marah, Anda mungkin pantas jadi puisi dengan tema-tema protes sosial gitu. Anda seorang religius, akan cocok dengan puisi-puisi religi gitu. Jadi temukan yang baru, tren itu kan selera pasar sebenarnya. Kalau sudah menjadi tren itu ya biasanya akan hilang juga. Tapi yang karakter pribadi akan awet sepanjang sejarah. Karakter pribadi akan awet sepanjang sejarah. Iya, diungkap dalam karya seni. Terima kasih banyak Pak Soim, luar biasa menarik sekali obrolan kita kali ini tentang puisi dan pengalaman-pengalaman yang sudah dibagi oleh Pak Soim. Pak Soim sehat selalu Pak, ditunggu puisi-puisinya. Ya. Baik, terima kasih pemirsa Siade. Terima kasih sudah mengikuti perbincangan kami kali ini tentang puisi. Semoga kita semakin senang mendengar, membaca, bahkan membuat puisi sesuai dengan karakter kita masing-masing. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan juga subscribe. Saya juga mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Kita ketemu lagi dalam acara Bincang Cakwala, Cakap Berwawasan Literasi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.